Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indah Magdalena sebagai moderator dari mata kuliah Proyek Usaha Mandiri yang berjudul Bisnis Olahan Minuman Segar Bernutrisi Mabala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini, SP.MSI, dan Ibu Analiana Sari, SP.MTA, selaku dosen pengampu kami, dan Ibu Nuni Anggraini, SP.MSI, selaku dosen pembimbing, yang telah mengarahkan proposal dan memotivasi dalam menjalankan usaha proyek mandiri ini. Usaha ini dijalankan yang beranggota 4 orang, yaitu Ika Fitria Anggraini, Ima Septiana, Indah Magdalena, dan Indah Safitri. Latar belakang: buah menjadi pelengkap kebutuhan pangan manusia yang mempunyai banyak varian rasa, warna, dan serat yang bermanfaat untuk kesehatan. Selain dikonsumsi secara langsung, buah juga dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk olahan dan salah satunya minuman segar bernutrisi Mabala. Mangga merupakan salah satu tanaman hortikultura yang dapat tumbuh baik di daerah tropis maupun subtropis. Kondisi saat ini menggambarkan bahwa ketersediaan buah mangga melimpah hingga mengakibatkan menurunnya harga pada buah mangga. Menurunnya harga pada buah mangga dapat diatasi dengan membuat inovasi baru, yaitu membuat produk olahan minuman bernutrisi Mabala. Aspek-aspek usaha bisnis olahan minuman segar bernutrisi Mabala, yaitu ada aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan suatu proses manfaat sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada aspek produksi, merupakan pandangan dari kegiatan produksi agar kita dapat merencanakan kegiatan itu sendiri. Yang ketiga ada aspek pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh pada yang mereka butuhkan dan inginkan lewat pencipta dan penukaran timbal balik produk dan nilai dengan lainnya. Yang keempat ada aspek finansial. Aspek finansial adalah meliputi modal dan biaya yang dikeluarkan untuk usaha dengan menghitung dan menganalisis pengeluaran dan penerima yang akan diperoleh. Perencanaan proyek usaha mandiri. Yang pertama ada direktur utama, yaitu saya sendiri Indah Magdalena, dan ada manajer produksi, ada Ima Septiana, ada manajer pemasaran, ada Ika Fitri Anggraini, ada manajer keuangan Indah Safitri. Adapun fungsi manajemen, suatu tujuan dapat tercapai dengan baik apabila fungsi-fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Yang pertama ada planning. Fungsi seorang manajemen yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program, dan alternatif-alternatif yang ada. Yang kedua ada organizing, suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, dan menyediakan alat-alat yang diperlukan dalam bisnis olahan minuman Mabala. Ada accounting, usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang direncanakan bersama. Ada controlling, usaha untuk menetapkan standar pelaksana dengan tujuan-tujuan perencana yang telah ditetapkan dalam bisnis olahan minuman Mabala. Ada unsur-unsur manajemen yang diterapkan dalam bisnis olahan minuman Mabala. Yang pertama ada manusia atau man. Faktor manusia adalah yang paling menentukan dalam manajemen, manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk pencapaian tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Yang kedua ada uang atau money. Uang merupakan salah satu yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu,
Uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga ada bahan atau material. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Yang keempat ada mesin. Kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima ada metode. Pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerja. Yang keenam ada pasar. Memasarkan produk tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasa pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Saya Ima Septiana sebagai manajer produksi akan menjelaskan tentang aspek produksi. Yang pertama yaitu pembersihan. Pembuatan minuman Mabala menggunakan buah mangga yang sudah masak atau sudah matang. Langkah awal yang dilakukan yaitu pembersihan kulit pada buah mangga yang menempel pada daging buah. Pembersihan dilakukan dengan pengupasan kulit menggunakan pisau stainless steel. Daging buah dicuci hingga bersih agar bebas dari kotoran. Yang kedua yaitu pemotongan. Pemotongan dilakukan untuk mengubah bentuk ukuran mangga yang akan disajikan. Potongan tersebut kisaran berukuran 5 x 5 cm. Yang ketiga yaitu pembuatan campuran minuman. Proses pertama yaitu pembuatan jus mangga. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan daging buah mangga yang sudah dipotong ke dalam blender. Campur 1 kg gula pasir dan 3 saset susu putih kental manis. Kemudian blender semua bahan hingga halus. Lalu pindahkan jus mangga tadi ke dalam wadah yang kosong. Selanjutnya proses kedua, pembuatan campuran minuman mangga yaitu boba. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah pertama, campurkan tepung tapioka, coklat bubuk jadi satu, kemudian aduk hingga adonan tercampur merata. Siapkan teflon, 65 gram gula merah aren, 3 sendok makan gula pasir, dan 250 ml air, kemudian masak hingga bahan larut. Kemudian campurkan gula pasir dan gula aren yang sudah dilarutkan dengan tepung tapioka dan coklat bubuk yang sudah dicampurkan tadi, lalu masak dan aduk rata menggunakan api kecil hingga adonan tercampur. Kemudian uleni adonan boba hingga kalis. Lalu gulung adonan boba memanjang dan potong-potong menjadi kotak. Lalu adonan yang sudah dipotong gulung lagi, memanjang, kemudian potong-potong kecil dan bulatkan. Siapkan air untuk merebus boba setengah liter air, lalu masukkan adonan boba, aduk-aduk supaya tidak menempel, dan tunggu sampai 30 menit sampai boba mengapung dan air menyusut. Selanjutnya, diamkan boba selama 15 menit dan saring boba supaya terpisah dengan air rebusan. Siapkan 1 gelas air dingin atau air es ke dalam mangkok dan tuangkan boba ke dalam air supaya boba terpisah dan tidak menempel. Kemudian saring kembali boba dan pindahkan dengan airnya. Siapkan teflon, masukkan 200 gram gula pasir, 200 gram gula aren, dan 300 ml air, rebus hingga larut. Kemudian masukkan boba, masak selama 20 menit dan boba siap dihidangkan. Yang keempat yaitu ada penyiapan tempat. Tempat yang digunakan pada minuman Mabala yaitu botol minuman dengan ukuran 250 ml dengan kemasan yang menarik. Yang kelima yaitu ada pengemasan. Pengemasan merupakan proses pembungkusan, pewadahan atau pengepakan suatu produk untuk memperhatikan mutu bahan hasil pertanian. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah dan mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahan pencemaran, serta mengganggu fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran.
Pengemasan berfungsi untuk mendapatkan hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dan menyimpan, mengangkut, dan distribusi. Dari segi promosi, wadah atau pembungkusan berfungsi sebagai merangsang atau daya tarik bagi konsumen. Yang keenam yaitu ada pemberian label. Label adalah suatu tanda berupa tulisan, gambar, ataupun bentuk pernyataan yang disertai dalam wadah atau pembungkusan yang di dalamnya tercantum informasi mengenai produk. Label berfungsi sebagai identitas suatu produk. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan. Penyimpanan minuman ini ditempatkan pada tempat yang memiliki suhu dingin seperti freezer ataupun kulkas. Selain itu bertujuan untuk memberikan kesegaran. Selanjutnya ada jadwal kegiatan usaha Mabala. Di sini ada kegiatan jadwal mingguan, ada bulan Oktober, November, dan Desember. Proses alat dan bahan, ada produksi, pemasaran, pencatatan administrasi, dan pembuatan laporan. Baik, saya Ika Fitri Anggraini, saya sebagai manajer pemasaran ingin menjelaskan tentang aspek pemasaran. Strategi pemasaran produk Mabala menggunakan strategi bauran pemasaran 4P, yaitu yang pertama ada produk. Nama produk kami yaitu Mabala atau Mangga Boba Pollinella. Produk Mabala dikemas dengan menggunakan botol plastik dengan ukuran 250 ml sebagai pelindung Mabala agar mudah dinikmati, serta kami menggunakan botol minum plastik ini agar memudahkan konsumen dalam membawa Mabala kemanapun. Mabala memiliki rasa yang asam manis yang dimana cita rasa itu didapatkan dari sari buah mangga asli dan tambahan susu kental manis. Warna kuning yang didapatkan dari Mabala adalah warna asli dari buah mangga. Yang kedua ada price. Harga jual Mabala yaitu 6.000 per botol. Harga tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dalam analisis usaha proyek mandiri bisnis olahan minuman segar bernutrisi Mabala. Dan yang ketiga ada place. Rencana pemasaran usaha Mabala akan dipasarkan di daerah sekitar Raja Basa, yaitu Waihalim, Kedaton, Tanjung Karang, Sukarame, Kemiling, dan sekitarnya. Lokasi tersebut dipilih karena dekat dengan tempat produksi yang berada di Jalan Nitiuda, Komplek Polri nomor 3 Bandar Lampung. Dan untuk daerah jangkauan produk Mabala sendiri bisa sampai Kalianda, Lampung Timur, Pringsewu, dan Metro. Daerah akan bisa terus meluas seiring berjalannya usaha Mabala ini. Karena Mabala bertahan lama, maka dari itu cukup bisa dijangkau di antar kota. Dan yang terakhir ada promotion. Promosi dilakukan agar produk Mabala dapat dikenal oleh konsumen. Strategi promosi yang digunakan untuk memasarkan produk Mabala adalah menggunakan media sosial, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Dan akun Instagram Mabala sendiri, yaitu @manggaboba_pollinella. Akun tersebut akan lebih memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi mengenai produk. Maka beranda dan profil dari akun tersebut akan didesain semenarik dan seefektif mungkin agar pengunjung tidak merasa bosan terhadap feeds yang ada dan memberi nilai tersendiri di hati pelanggan, sehingga pelanggan akan terus mengunjungi akun tersebut jika ingin membeli kembali atau repeat order. Baik, saya Indah Sapitri sebagai manajer finansial. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai aspek finansial. Aspek finansial pada usaha Mabala meliputi biaya variabel, biaya tetap, biaya tenaga kerja, total biaya, harga pokok penjualan, harga jual, total revenue, keuntungan, BEP, RC rasio, dan BC rasio. Adapun biaya tetap meliputi biaya penyusutan alat dan biaya sewa. Biaya penyusutan alat dengan jumlah Rp5.719. Dan untuk biaya sewa sejumlah Rp154.000 dengan total biaya tetap Rp159.719. Dan untuk biaya variabel meliputi biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Biaya bahan baku dengan jumlah Rp1.275.000 dan biaya bahan penolong dengan jumlah Rp2.204.000 dengan total biaya variabel
Rp3.479.000. Dan untuk biaya tenaga kerja dengan jumlah biaya tenaga kerja Rp71.250, dengan jumlah biaya tenaga kerja per periode Rp2.280.000. Adapun analisis perhitungan biaya. Analisis perhitungan biaya pada usaha minuman Mabala sebagai berikut. Total biaya Rp5.918.719. Harga pokok penjualan Rp3.699. Harga jual Rp6.000. Total revenue atau penerimaan Rp9.600.000. Keuntungan Rp3.681.280. Dan RC rasio 1,62 dan BC rasio 0,62. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.